Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bapak dan Ibu guru hebat. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Saya Afni Asmara dari SMA 1 Sungai Tarap. Saya Rita Marlinda dari SDN 18 Baringin. Saya Vicky Eka Natalia dari SMA 1 Sungai Tarap. Kami akan menyajikan demonstrasi kontekstual praktek coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Vicky. Waalaikumsalam Bu Rita. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Oh ya, dengan Bu Vicky akan melakukan coaching ya? Iya Bu, rencananya saya melakukan coaching dengan rekan sejawat Bu. Oh gitu. Baiklah Bu Vicky, di sini saya sebagai observer nih, nanti saya akan melakukan beberapa penilaian, mengamati Ibu dalam kegiatan coaching. Yang mana saya melakukan penilaian berdasarkan rubrik penilaian. Yang pertama yaitu berdasarkan alur tirta. Di mana alur tirta ini ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi serta tanggung jawab, gitu ya Bu. Serta saya akan juga mengamati yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan Ibu ajukan pada coach Ibu nanti. Serta juga apa tanggapan dari si coach Ibu tentang pertanyaan yang telah Ibu ajukan tadi. Terus saya juga mengamati tentang prinsip coaching yang akan Bu lakukan nanti. Di mana prinsip coaching di sini diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Nah, gitu ya Ibu. Iya Bu. Berikutnya apa nih kompetensi yang akan Ibu terapkan nanti dalam coaching? Dalam coaching nanti Bu, rencananya saya akan menerapkan kompetensi yang pertama kehadiran penuh. Ya. Kemudian mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik Ibu ya. Nah, berarti ada 3 yang akan Ibu prinsipnya gitu Ibu ya. Nah, di antara 3 itu Bu, mana yang akan Ibu kembangkan nanti Bu dalam kegiatan coaching nanti itu Bu? Dalam kegiatan coaching nanti saya akan menerapkan 2 prinsip Bu. Yang pertama mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian kehadiran penuh Bu. Oh gitu, baiklah Ibu. Nah, berarti Ibu akan mengembangkan nanti pertanyaan yang berbobot serta kehadiran penuh. Iya, Bu. Baiklah Ibu. Di dalam kegiatan coaching nanti Ibu ya, apa harapan Ibu yang ingin Ibu yang Ibu inginkan gitu? Pada proses coaching nanti saya berharap Ibu coachee saya nanti mampu menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan yang sedang beliau hadapi. Jadi itu yang saya harapkan setelah proses coaching selesai. Ya, mudah-mudahan nanti berjalan lancar dan harapan Ibu bisa tercapai nanti hendaknya. Amin. Nah, sekarang silakan Ibu lakukan kegiatan coaching. Saya akan mengamati ya Ibu. Iya, oke Bu. Baiklah Ibu. Terima kasih ya Ibu Vicky. Ya, sama-sama Ibu. Ya, assalamualaikum Bu Vicky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Afni. Waalaikumsalam Bu Vicky. Sehat Bu Vicky? Alhamdulillah. Bu Afni juga sehat kan? Alhamdulillah Bu Vicky, tapi agak sedikit galau juga nih Bu Vicky pembelajaran hari ini. Agak sedikit galau ya Bu Afni. Iya, Makanya iya. tadi Bu Afni hubungi saya ya. Iya, Ada iya. yang mau kita bicarakan hari ini. Iya Bu Vicky. Soalnya juga saya lihat juga Bu Vicky jam mengajarnya banyak tadi nampak saya lihat. Jadi takutnya mengganggu Bu Vicky. Tidak Bu Afni. Dengan hari ini kita udah bisa ketemu untuk ngomong-ngomong ya Bu Afni. Nah, Bu Afni apa nih sebenarnya yang mau kita bicarakan nih? Bu Afni mau bicara tentang apa sih dengan saya hari ini? Iya Bu Vicky, hari ini saya akan ngajar di kelas 11 F5 tadi itu. Jadi saya melihat semangat belajar anak ini, saya melihat tadi menurun sepertinya Bu. Kalau di kelas-kelas yang lain saya lihat saya mengajar dengan metode yang sama, kemudian dengan materi yang sama, semangat belajar mereka luar biasa. Tapi di lokal 11 F5 tadi menurun semangat belajarnya. Jadi itu yang mau saya diskusikan dengan Ibu. Iya ya Bu Afni ya, terlihat tuh ketika Bu Afni datang ke sini terlihat lesu ya, karena
proses pembelajaran ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi Iya, yang kita iya, harapkan. iya. Nah, Hmm. Bu Afni, Hmm. menurut Bu Afni nih, semangat belajar yang siswa yang punya semangat belajar itu seperti apa sih Bu Afni? Saya sebenarnya nggak berekspektasi yang tinggi ya Ibu. Jadi saya ketika saya bertanya, anak-anak bisa menjawab dengan antusias, ada interaksi dalam pembelajaran, kemudian mereka tidak tidur-tiduran dalam pembelajaran. Jadi mungkin itu saja yang saya inginkan dalam pembelajaran dan semangat pembelajaran anak saya pada hari ini, Bu Fikri. Jadi Bu Afni berharap ya siswa yang punya semangat belajar itu ya siswa yang ketika dalam proses pembelajaran mereka tidak tidak tidur-tiduran, kemudian nampak semangatnya ketika Iya. kita masuk kelas itu ya Bu Afni. Iya. Minimal mungkin mereka memperhatikan lah Bu Iya, iya. apa yang saya sampaikan Iya, dalam iya. pembelajaran tadi gitu. Iya. Berarti mereka fokus ya Iya, ketika fokus. dalam proses pembelajaran itu mereka bisa fokus. Nah, Bu Afni, kira-kira nih kalau kita buatkan level dari 1 sampai 10, maka kondisi kelas Bu Afni tadi itu kira-kira masuk ke level berapa tuh Bu Afni? Kalau tadi itu saya lihat ke level 5 Bu Vike, melihat bagaimana respon mereka dalam pembelajaran pada hari ini. Dia berada pada level 5 ya dari Iya. respon yang mereka perlihatkan dalam proses Iya, pembelajaran Bu. tadi. Nah, kalau target Bu Afni nih, Bu Afni berharapnya siswa yang ada di kelas Bu Afni tadi itu bisa naik ke level berapa? Setidaknya level 7 atau 8 ya Bu Vike ya. Saya berharap seperti itu Bu Vike. Dia berada pada naik kepada level 7 atau 8 ya dalam waktu dekat ini ya Bu Afni ya. Iya betul. Nah, apa yang sudah apa yang ada nggak yang sudah Bu Afni lakukan untuk bisa menaikkan level semangat belajar siswa di kelas tersebut Bu Afni? Kalau yang saya lakukan, saya menganalisis gaya belajar mereka. Saya sudah menganalisis gaya belajar mereka, kemudian saya nanti akan mencoba membuat materi pembelajaran itu sekontekstual mungkin, yang disesuaikan dengan dengan keadaan realnya seperti itu. Jadi contoh-contoh yang kontekstual, materi-materi yang nantinya ada di sekitar mereka seperti itu yang akan saya coba lakukan Bu Vike. Jadi Bu Afni sudah sudah menganalisis ya, berarti di awal pembelajaran Bu Afni sudah menganalisis, sudah mengetahui gaya belajar siswa. Kemudian juga sudah berusaha membuat materi pembelajaran yang kontekstual sehingga menarik bagi murid-murid Bu Afni. Iya, akan saya lakukan sesegeranya Bu. Menurut Bu Afni nih dari 2 cara tersebut, mana yang jadi prioritas pertama dulu gitu? Saya rasa yang saya bisa lakukan dalam waktu dekat ini tentu membuat materi pembelajaran yang sekontekstual mungkin sesuai dengan kearifan lokal mereka. Sehingga pembelajaran ini menjadi bermakna bagi anak-anak ini Bu di kelas. Jadi Karena mereka kan ada di lingkungan mereka berarti contoh-contoh atau materi-materinya itu Bu Vike. Berarti Bu Afni akan mencoba untuk membuat materi pembelajaran yang kontekstual ya, yang sesuai dengan kondisi lingkungan di sekitar mereka, sehingga mereka merasa memiliki kedekatan dengan materi tersebut ya Bu Afni. Menurut Bu Afni nih, apalagi yang selain yang tadi ya, apalagi yang bisa menambah semangat belajar siswa Bu Afni selain tadi membuat materi yang kontekstual, ada mungkin yang lainnya Bu Afni? Kalau saya terpikirnya tadi juga ini Bu, saya akan berikan mereka ice breaking dulu. Ice breaking dulu dalam pembelajaran
mungkin di awal pembelajaran atau di tengah-tengah pembelajaran saya lihat kalau mereka sudah mulai menurun semangatnya, jadi saya mungkin akan berikan ice breaking kepada anak-anak ini, Bu. Iya, benar ya Bu Afni ya. Kalau pakai ice breaking pada waktu anak mulai konsentrasinya mulai menurun, Iya, itu iya. bisa kita fokuskan lagi ya Bu Afni dengan menggunakan ice breaking. Nah, kapan kira-kira Bu Afni akan merealisasikan rencana ini? Target Bu Afni kapan ya? Kalau karena saya bertemu sama mereka ini 1 kali seminggu, maka mungkin minggu depan sudah saya lakukan ini, Bu. Berarti Terpikir bersemangat juga saya mengerjakannya iya, sepertinya iya. dengan membuat apa, Berarti udah minggu depan sudah terbayang nih ice breaking-nya gitu kan. iya, iya. Iya, pada anak-anak kita nanti itu, Bu. Jadi minggu depan rencananya Bu Afni sudah Iya. sudah mau merealisasikan apa yang jadi rencana Bu Afni tadi. Mhm. Nah, dalam merealisasikan tersebut, kira-kira Bu Afni butuh nggak bantuan dari orang lain gitu yang bisa membuat rencana tadi makin bagus, Iya. makin lancar gitu Bu Afni? Iya. Saya pikir karena ini kita pakai ice breaking, tentu saya nanti di kelas akan butuh perlengkapan ya, Bu, ya. Kayak butuh perlengkapan, ada, apa namanya tuh yang speaker ya, ada speaker, kemudian, infocus udah ada di kelas. Berarti saya butuh, infocus sama, apa ya, kabel-kabel mungkin ya yang kita butuhkan nanti dalam, ice breaking itu, karena kan coknya di kelas kan saya lihat udah, apa ya, jauh ya, Jauh, iya. satu cok kan. Saya pikir mungkin saya akan bekerjasama dengan, wakil sarana. Saya akan bekerjasama dengan wakil sarana, saya akan mohon bantuan kepada beliau untuk bisa memfasilitasi saya nanti dalam, melaksanakan ice breaking ini, Bu. Iya, iya. Jadi, nanti Bu Afni akan bekerja sama dengan wakil sarana ya, supaya beliau bisa membantu mempersiapkan, alat-alat yang Bu Afni Iya, betul, butuhkan betul, betul. di kelas nanti. Nah Bu Afni, dari rencana pertemuan kita hari ini nih, apa yang sudah Bu Afni bisa ambil dari sesi percakapan kita ini? Apa yang sudah Bu Afni? Makasih Bu Vike, dari percakapan tadi, pertama tentu kita ambil benang merahnya ya. Pertama saya akan menganalisis gaya belajar siswa saya. Kemudian, yang saya lakukan lagi, saya akan membuat materi pembelajaran, contoh-contohnya sekontekstual mungkin sesuai dengan kearifan lokal mereka, sehingga saya berharap nanti akan berbanding lurus dengan semangat belajar mereka dan ice breaking yang akan saya lakukan nanti di dalam pembelajaran nanti Bu Vike. Iya, sudah nampak terlihat gambaran jelasnya ya Bu Afni, langkah-langkah apa yang pertama Bu Afni lakukan. Nah, Bu Afni, saya berharap nih nanti kita setelah Bu Afni merealisasikan rencana Bu Afni tadi, kita bisa ketemu lagi nih, kita bertukar sharing lagi Bu Afni, bagaimana hasilnya setelah itu. Saya tunggu ya Bu Afni ya. Oke, makasih banyak Bu Vike. Sama-sama Terima Bu kasih, senang Afni. sekali kita bisa bertemu pada hari ini Sama-sama. untuk mendapatkan solusi terbaik. Terima kasih banyak juga Bu. Bu Afni, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Pike, bagaimana hasil dari coaching tadi Bu Pike? Apakah berjalan dengan lancar gitu Bu Pike? Alhamdulillah Bu, proses coaching yang saya lakukan tadi berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang saya harapkan Bu. Alhamdulillah ya Bu. Tadi selama Ibu coaching saya ada mengamati, dan ini ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin Ibu tanyakan sama Ibu Pike, yang mana ini terkait dengan apa saja yang sudah Ibu dapatkan selama coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Terkait dengan indikator ketercapaian yang saya sampaikan di awal sebelum melaksanakan coaching dengan Ibu, menurut saya ini Bu, proses coaching yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana sudah ada kami menyepakati tujuan di sana. Kemudian saya mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa mengidentifikasi permasalahan, kemudian gagasan-gagasan yang dimiliki oleh coachee. Begitu juga coachee sudah mampu menyampaikan
ide dan gagasannya. Jadi ada di sana rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab juga. Selain itu kompetensi koci seperti mendengarkan dengan aktif itu sudah saya lakukan. Begitu juga dengan mengajukan pertanyaan berbobot serta kehadiran penuh, Bu. Selain itu prinsip coaching, kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach juga menurut saya itu sudah ada dalam proses coaching yang saya lakukan tadi. Baik Bu Pike, berarti Bu Pike sudah berhasil berarti ya Bu. Sekarang izinkan saya menyampaikan pengamatan dan penilaian selama coaching tadi berlangsung. Oke, Bu. Nah, sesuai dari pengamatan yang saya amati, saya catat tadi Bu Pike sudah berhasil melakukan coaching dengan yang pertama menggunakan alur peta, yang mana tadi Bu Pike sudah ada tujuan, menentukan tujuan dari coaching tadi. Kemudian Bu Pike sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach, serta Bu Pike sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi, dan Bu Pike juga sudah berhasil mengarahkan coach agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Tadi sudah saya juga mengamati Bu Pike menggunakan kompetensi coaching, yang mana tadi Bu Pike sudah melakukan kehadiran penuh dalam coaching tadi, serta mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh si coach, serta Bu Pike tadi saya amati juga sudah memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach, sehingga si coach bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya, serta mengungkapkan yang dia ingin ungkapkan kepada Ibu Pike, gitu Ibu Pike. Baik Ibu Pike, kira-kira apalagi sih kedepannya kompetensi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coach hari ini gitu? Menurut saya, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya adalah bagaimana saya bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu bisa memancing coach untuk menceritakan permasalahannya, menemukan sendiri ide dan gagasannya tanpa coach itu merasa diintervensi oleh saya, begitu Bu. Kemudian saya berharap juga saya bisa melakukan proses coaching ini secara kontinu sehingga menjadi kebiasaan bagi saya, sehingga itu juga akan mempermudah saya dalam melakukan proses coaching selanjutnya. Luar biasa Bu Pike ini. Jadi Bu Pike sudah akan mendalami pertanyaan-pertanyaan berbobot lagi gitu ya Bu Pike. Oh gitu. Baik Bu Pike, semoga untuk kedepannya lebih sukses lagi. Ya, terima kasih. Iya Bu Pike, terima kasih juga Ibu Pike sudah saya untuk mengamati Bu Pike dalam melakukan coaching tadi. Ya, sama-sama. Terima kasih atas kesempatannya Bu Pike. Sama-sama juga, saya juga senang Bu sudah lakukan observasi atas coaching saya, sehingga saya tahu mana hal-hal yang harus saya perbaiki. Terima kasih banyak Bu Rita. Ya Bu Pike, mungkin kegiatan kita sampai di sini dulu, karena mungkin Bu Pike ada kegiatan lain juga, dan saya mohon permisi dulu Bu Pike. Ya Bu Pike. Assalamualaikum Bu Pike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.